Salam Bapak Ibu yang saya kasihi. Ada satu pujian yang ini ditulis sebenarnya oleh seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak tadi yang saya naikkan, pujian tadi ada dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali hidup kita itu dikendalikan oleh suasana yang ada di luar kita. Ketika suasana di luar itu baik, nyaman, kita mudah bersukacita. Ketika suasana di luar itu buruk, tidak menyenangkan, tidak menggairahkan, maka kita turut serta di dalam kesedihan oleh karena suasana luar. Itu namanya hidup yang dikendalikan oleh sesuatu yang ada di luar kita. Nah, kita belajar dari Habakuk ini, yang mana dia bukan hanya menuliskan, tetapi dia menyatakan diri di hadapan Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan, lembu sapi terhalau dari kurungan. Namun dia berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Bisakah itu terjadi? Kalau orang dikendalikan oleh sesuatu dari luar, mungkin itu sulit, itu susah.
Tapi hidup orang percaya itu harus dikendalikan dari dalam ini. Sukacita dari Tuhan, damai sejahtera yang dari Tuhan, itulah yang hendaknya mengendalikan akan setiap pikiran kita, akan setiap tindakan kita. Makanya di dalam masa-masa yang sulit, yang sukar, Nabi Habakuk memberikan kepada kita satu pengajaran. Dia memberikan contoh. Janganlah ketika kesedihan, kekurangan, kita mengalami masa kesulitan, jangan sampai kita itu kehilangan sukacita. Habakuk dia katakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, tidak ada hasil yang dia dapatkan sebagai seorang petani, sebagai seorang gembala, peternak, semua terhalau dari kurungan, namun dia tetap bersukacita. Mengapa? Yaitu hati yang telah dikuasai oleh damai sejahtera dari Tuhan, dia mampu berbuat seperti itu. Jangan kehilangan sukacita. Justru sukacitamu yang ada dalam hati itu yang sanggup akan merubah pikiran kita, perkataan kita, dan perasaan kita. Yang kedua, Habakuk menuliskan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Jangan sampai kita kehilangan kekuatan kita. Kalau seseorang sudah kehilangan semangat, tidak sukacita, maka dia akan mudah jatuh. Makanya belajar seperti Habakuk ini, di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, jangan kau kehilangan sukacitamu. Yang kedua, jangan kehilangan gairah dan semangat. Karena Tuhan itu adalah kekuatan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin. Saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini dalam masa-masa mungkin kesulitan. Tuhan berikan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan berikan sukacita yang lebih lagi atas mereka, sehingga mereka mampu mengendalikan situasi dan keadaan yang ada. Terima kasih, kami percaya setiap anak-anak-Mu, mereka semua ada di dalam anugerah dan perlindungan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.